Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan nama Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata beliau rahimahullah, bab su'il malakah, bab tentang buruknya kepemilikan. An Abi Darda annahu kana yaqulu linnas, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayati ratibid dawabi qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami ini lebih mengetahui tentang sifat-sifat kalian dibanding al-bayatirah. Al-bayatirah itu orang yang mengerti tentang penyakit dabah, hewan. Jadi tabibnya hewan, dokternya hewan. Kata Abu Darda, kami ini lebih tahu sifat-sifat kalian dibanding taunya dokter hewan terhadap hewan yang akan diobati. Sungguh kami mengenal yang terbaik di antara kalian dari orang-orang jeleknya. Amma khiyarukum falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Kemudian Abu Darda menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah yang ditunggu kebaikannya dan yang diharapkan kebaikannya, dan seseorang aman dari kejelekannya. Wa amma syirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharrarahu atau muharraruhu. Adapun orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, orang tidak aman dari gangguannya, dan tidak dimerdekakan budaknya. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang baik itu yang selalu ditunggu dan orang aman dari gangguannya. Jadi kalau orang tidak aman dari gangguannya, berarti dia bukan orang yang baik. Dia orang yang paling jelek. Karena itu jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah sampai 3 kali. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat mengatakan, man ya Rasulullah, siapa yang kamu maksud ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi jamaah sekalian, Nabi sampai bersumpah 3 kali.
tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu? Orang yang tidak merasa aman dari gangguan orang tersebut. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Termasuk Son Horek. Tidak ada yang merasa aman dari Son Horek. Untung di sini tidak ada, alhamdulillah. Jangankan dalil-dalil syar'i jamaah sekalian, akal sehat saja menolak perbuatan tersebut. Akal sehat. Orang kalau masih sehat akalnya, dia akan menolak festival atau yang dianggap seni oleh sebagian orang yang rusak akalnya. Jadi bukan main-main. Nabi sampai bersumpah 3 kali. 1 kali bersumpah saja jamaah sekalian, itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang ini berbahaya. Apalagi Nabi sampai bersumpah 3 kali demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sampai katanya harus mengungsi dulu orang-orang tua dan orang sakit. Subhanallah. Ini bertentangan dengan akal sehat. Jadi tidak beriman. Ini manusia yang paling buruk. Orang tidak aman dari gangguannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Dan mungkin kalau dia tidak ada di dunia ini, orang merasa aman. Sebagian orang kalau sudah tidak ada di dunia ini, orang lain merasa aman dari gangguannya. Karena itu ya mas sekalian, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Bangkrut di sini bukan bangkrut habis uangnya, bukan. Karena kalau di hari kiamat, jangankan di hari kiamat, di alam kubur saja tidak ada yang ikut hartanya walau sedikit. Yang dimaksud orang yang bangkrut adalah orang yang habis pahalanya. Orang-orang yang dia zolimi datang menuntutnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomornya 2317. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakun dinarun wala dirhamun." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, apakah kehormatannya atau selainnya, harga dirinya, nama baiknya dia jatuhkan di medsos maupun di dunia nyata, hartanya, uangnya dia utang tidak mau bayar, dan lain-lain, kehormatannya dia pernah hina, dia pernah caci. Kata Nabi, hendaklah dia minta penghalalan hari ini. Sebelum datang, kata beliau, hari yang tidak bermanfaat lagi, uang dan harta. Kapan itu? Pada hari kiamat. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kata Nabi, jika dia punya amal soleh pada hari kiamat, kemudian orang-orang yang dia zalimi di dunia datang menuntut, maka akan diambil amalan soleh orang tersebut. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Tapi kalau dia tidak punya amal soleh, atau sudah punya tapi habis untuk bayar kezaliman yang dia lakukan di dunia, maka kata Nabi, diambil kejelekan orang yang dia zalimi, kemudian ditimpakan atasnya. Dalam hadits yang lain Nabi katakan, summa turiha finnar, lalu dia pun dilempar ke dalam api neraka. Batal masuk surga. Amalannya banyak, tapi untuk bayar hutang, bayar kezaliman, bayar orang-orang yang dia ganggu dulu di dunia.
Sama juga jamaah sekalian, orang yang selalu main kembang api itu petasan. Orang kaget-kaget. Semua karena di sini syai'in di sini datang dalam posisi syarat. Diawali dengan kata man. Fayufidul umum, kata para ulama, mencakup umum, semua yang mengganggu. Jadi ada orang beribadah di dunia untuk bayar kezaliman di akhirat. Inilah kata Abu Darda, orang yang paling buruk di antara kalian, yang tidak ditunggu kebaikannya dan orang tidak aman dari gangguannya. Sebaliknya orang yang paling baik adalah orang yang diharapkan ditunggu kebaikannya dan orang yang aman dari gangguannya. Inilah akhlak yang mulia. Karena itu jamaah sekalian, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin bisa menyamai pahala orang yang rajin salat malam dan puasa di siang hari, puasa sunnah. Bi husni khuluqihi, dengan baiknya akhlaknya. Jamaah sekalian, kita harus sadari diri kita. Kita tidak kuat-kuat amat salat malam, apalagi mau puasa sunnah. Kenapa? Sulit puasa sunnah. Rata-rata kita senang makan. Atau kalau kita puasa, banyak yang ngajak acara. Tapi kata Nabi, seorang mukmin bisa mencapai, menyamai pahala orang yang konsisten salat malam dan puasa sunnah melalui akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia itu jamaah sekalian? Ada 4 poros perputarannya akhlak yang mulia. Siapa yang memiliki 4 ini, maka dia katakan dia berakhlak mulia. Yang pertama kata para ulama, badlul ma'ruf. Dia selalu mencurahkan kebaikan untuk orang lain. Apalagi keluarganya. Itulah yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Yang kedua, husnul kalam. Baik ketika berbicara. Tidak suka membentak, tidak suka teriak-teriak. Yang ketiga, talaqatul wajah. Wajahnya ceria. Tidak bermuka masam, tidak bermuka sangar. Kemudian yang keempat, akhlak yang mulia itu mencakup kaful ada wa ihtimaluhu minan nas. Sabar dan menahan gangguan dari orang lain. Tidak gampang emosi. Apalagi kalau di jalan. Sedikit-sedikit disenggol, emosi lagi. Ini akhlak yang mulia. Mampu menahan diri. Mampu menahan gangguan dari orang lain. Jadi dengan akhlak yang baik ini, akhlak yang mulia, seseorang bisa menyamai pahala orang yang sholat malam dan orang yang rajin puasa sunnah. Jamaah sekalian, Nabi SAW pernah mengingatkan Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim. Beliau katakan, "Ya Abdullah, la takun mitla fulan." Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin salat malam, setelah itu tidak lagi. Jadi kalau sudah tidak salat malam, tidak juga kuat puasa sunnah, akhlaknya juga akhlak yang buruk, maka semua keburukan ada pada dia. Nabi ingatkan ini, Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, dulu Ramadan dia rajin sholat malam, sampai dia i'tikaf, sampai di 10 akhir, sholat, dan ba'da isya sampai subuh. Fataraka qiyamal lail, setelah itu, tidak lagi. Padahal jamaah sekalian, sholat malam itu minimalnya 1 rakaat.
waktunya ba'da isya sampai sebelum terbit fajar subuh. Terserah kapan kita lakukan, panjang waktunya, minimal 1 rakaat. Itulah yang dinamakan witir. Walaupun sebagian ulama mengatakan sholat 1 rakaat itu makruh, tapi jamaah sekalian, kita lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh karena ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul lail matna. Salat malam itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan tidak terbatas berapa rakaatnya. Kemudian kata Nabi, fa idza khashiya ahadukumus subh shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Siapa yang takut waktu subuh masuk kemudian dia belum sholat witir, maka sholat, kata Nabi, rak'atan wahidatan, 1 rakaat. Nabi sendiri yang bilang boleh sholat 1 rakaat untuk menjadi witir sholat sebelumnya. Jadi itu minimalnya, sebelum tidur atau setelah tidur, ba'da isya sampai sebelum terbit subuh. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, tidak ada batasannya. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya berdasarkan hadits ini. Sholatul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Jadi kalau orang akhlaknya buruk juga tidak sholat malam, apalagi tidak kuat untuk berpuasa, maka semua keburukan ada pada dia. Kemudian jemaah sekalian, hadits berikutnya kata penulis rahimahullah, atau bab berikutnya, bab bai'il khadim minal a'rab. Bab menjual budak kepada Arab pedalaman. Arab pedalaman umumnya itu tidak memiliki akhlak yang baik. Perbuatannya kepada budak itu kasar karena jauhnya mereka dari ilmu. Kata Al-Bukhari rahimahullah, an Amarah, dari Amarah ini ulama yang datang setelah sahabat. Apa namanya? Ulama yang datang setelah sahabat, tabi'in. Ahsantu. Anna Aisyah radhiyallahu anha, Amarah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha, pernah mengatakan kepada budak perempuannya, tadbir itu kalau saya mati kamu merdeka. Itu tadbirul ati. Kalau tuannya mati, budaknya merdeka. Aisyah pernah memberitahukan budak perempuannya. Fastakat Aisyah, tapi jamaah sekalian setelah itu Aisyah sakit, ditimpa penyakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zutti. Maka anak-anak saudaranya, ponakannya Aisyah, bertanya tentang penyakit yang menimpa Aisyah kepada dokter dari Az-Zud. Az-Zud ini sebutkan dalam An-Nihayah, jinsun minas Sudan wal Hunud. Dokter dari Sudan dan Hunud. Hunud itu India. Faqala, maka dokter ini mengatakan, innakum tukhbiruni an imra'atin masfuratin. Kamu ini mengabarkan kepada saya kondisi wanita yang sedang terkena sihir. Saharatha amatun laha. Ternyata budak perempuan Aisyah yang dijanjikan untuk merdeka ini menyihir Aisyah. Di sini juga kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian, sihir itu juga menimpa orang soleh. Sihir menimpa orang soleh. Menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Fa'ukhbirat Aisyah, maka dikabarkan kepada Aisyah. Qalat sahartini, Aisyah bertanya, apakah kamu menyihir saya? Jadi setelah dikabarkan bahwa kamu itu terkena sihir, atau ciri-ciri orang yang terkena sihir, maka Aisyah bertanya kepada budaknya, kamu menyihir saya? Faqalat na'am, iya. Faqalat walima, kata Aisyah, kenapa? La tanjina abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.
Jadi penyihir itu tidak akan beruntung jamaah sekalian selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala yuflihu sahir haitsu ata." Tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung dari manapun dia datang. Jadi inilah kondisi orang soleh, kadang mendapatkan ujian. Disebutkan dalam Al-Musnad, apa sebabnya perempuan ini menyihir Aisyah. Aradtu an tamuti fa'utaku. Kata budaknya ini, tujuannya agar supaya kamu mati dan saya merdeka. Jadi jamaah sekalian, ternyata tujuannya menyihir Aisyah supaya Aisyah wafat dan dia merdeka. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian bahwa sihir itu bisa membunuh. Karena tukang sihirnya sendiri yang bilang, tujuan saya menyihir kamu agar supaya kamu mati dan saya merdeka. Dan itu jemaah sekalian, kita sebutkan tentang definisi sihir di sini. La ilaha illallah. Sihir maknanya adalah azaim wa ruqa wa uqad, mantra-mantra, jampi-jampi, buhul-buhul, yu'athiru fil qulub wal abdan, yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Fayumrid wa yaktul, dia bisa menjadikan orang yang disihir sakit, bisa membunuh, wa yufarriq bihi bainal mar'i wa zawjihi, bahkan bisa membuat suami istri itu bercerai. Jadi itu definisi sihir disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi. Wa ya'khud ahadun atau wa yu'khad ahaduz zawjain min sahibihi, dan memisahkan dua pasangan dari pasangannya. Jadi Aisyah disihir di sini tujuannya apa? Supaya dia mati dan budak ini merdeka. Karena Aisyah mengatakan, kalau saya mati kamu merdeka. Jadi kita mendapatkan pelajaran di sini jamaah sekalian bahwa orang soleh itu juga ditimpa ujian, ditimpa sihir. Makanya di antara cara untuk mencegah sihir itu dengan membaca Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad wal muawwidatain, bacalah qul huwallahu ahad dan al muawwidatain, al falaq dan an-nas, hina tumsi wa hina tusbihu, setiap pagi dan sore hari, salasa marrat, 3 kali, takfika min kulli syai'in, maka akan menjaga kamu dari semua kejelekan. Syekh Sa'ad Al-Khutlan hafizahullah mengatakan, banyak dari ulama menyebutkan 3 kul ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
dibaca 3 kali di pagi hari, maksudnya setelah sholat subuh. Dibaca 3 kali sore hari, maksudnya setelah sholat asar. Jadi 3 kali pagi setelah sholat subuh, 3 kali sore setelah sholat asar. Kata Nabi, takfika min kulli syai'in, akan melindungi kamu dari semua kejelekan. Itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, termasuk akan menjaga kita dari bahaya sihir. Sihir ini perbuatan setan, dan para ulama sepakat dari semua madhab, tukang sihir, orang yang belajar sihir, orang yang menyihir, orang yang mengajarkan sihir, orang yang menyebarkan sihir, mereka semua kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan manusia sihir. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu sihir ini termasuk pembatal keislaman. Kenapa jamaah sekalian? Karena tukang sihir, demikian pula dukun, orang pintar, itu pasti beribadah kepada setan. Sebagaimana kata Imam Al-Baydawi, yang dimaksud dengan sihir adalah mayusta'an fi taksilihi bitaqarrub ila syaitan mimma la yastaqillu bihil insan. Jadi budak Aisyah di sini yang menyihir Aisyah, pasti dia bekerja sama dengan setan. Ini pasti. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa melakukannya dengan sendiri. Pasti dia melakukan takarrub kepada setan. Apa itu takarrub? Ibadah. Bahkan jamaah sekalian, semakin kafir tukang sihirnya, dukunnya, semakin sakti mereka. Karena itu jangan kaget kalau di antara syarat sihirnya itu manjur, mereka harus menghinakan ayat-ayat Al-Quran, harus merobeknya, harus membuangnya di tempat sampah, menginjak-injaknya. Setan itu pasti bantu. Semakin kafir tukang sihir, semakin sakti dia, semakin senang setan untuk membantunya. Makanya para ulama juga mengatakan haddus sahir darbatu bis saif. Hukuman tukang sihir itu dipenggal lehernya. Tapi kata para ulama, yang melakukan itu pemerintah muslim, maka wajib untuk pemerintah menghukum para tukang sihir, dukun dan orang-orang pintar, karena ini penyakit masyarakat. Karena orang yang dihukum mati itu jamaah sekalian umumnya orang yang sudah murtad. Dan orang yang beribadah kepada setan berarti beribadah kepada selain Allah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, setan sendiri yang berbicara. Di surah Al-Jin, di ayat yang ke-9, bahwa mereka itu punya tempat nongkrong di bawah langit untuk mencuri berita, buat disampaikan ke tukang sihir dan dukun. Allah sebutkan ucapan para jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dulu kata jin, kami punya tempat-tempat duduk, tempat-tempat nongkrong, maq'id, di langit. Bukan maksudnya di atas langit, di bawah langit. Karena setan itu tidak bisa menembus langit. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha. Kami jadikan langit itu terjaga ketat dari setan-setan pencuri berita. Jadi jamaah sekalian,
kadang terkaan atau prediksi dukun benar. Kenapa? Karena dia berhasil mencuri berita. Si fulan nanti akan meninggal tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian. Benar, terjadi. Kenapa? Karena dia berhasil mencuri dengar berita dari langit. Dia sendiri yang bilang ini, setan sendiri yang bilang. Kami punya tempat nongkrong, tempat-tempat duduk di atas awan, di bawah langit. Dulu sebelum langit dijaga. Kemudian kata jin, kata setan ini, "Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada." Sekarang kalau kita mau curi dengar lagi berita, akan didapati bintang atau potongan bintang yang akan menghantam. Jadi sulit sekarang setan untuk mencuri dengar, tapi masih bisa, masih mungkin. Itu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, jangan pernah percaya dengan tukang sihir, dukun, orang pintar, paranormal, tidak normal, setengah normal. Jangan pernah percaya. Karena Allah menyebutkan mereka semua ini bohong dan pendosa. Bacalah surah Asy-Syu'ara, di ayat yang ke-221 sampai 223. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal unabbi'ukum?" Inginkah aku kabarkan kepada kalian, kata Allah, "Alaman tanazzalu syayatin," kepada siapa setan-setan itu turun untuk memperdengarkan berita yang berhasil dia curi. Kepada siapa? Maukah saya kabarkan, kata Allah, "Tanazzalu ala kulli affakin athim." Setan-setan itu turun kepada orang-orang affat athim, yang banyak bohongnya, banyak dosanya. Para ulama ahli tafsir mengatakan siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Dukun, tukang sihir, paranormal, dan sejenisnya. Allah sendiri yang bilang ini. Mereka apa? Tukang dusta, atim, banyak melakukan dosa, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun, kata Allah. Mereka menyampaikan berita yang berhasil dia curi. Takdir-takdir masa depan. Kemudian kebanyakan mereka itu para pendusta. Satu kebenaran dicampur ribuan, ratusan dusta. Ini sifat tukang sihir dan dukun. Makanya wajar para ulama mengatakan hukuman mereka darbatun bisayf. Darbatun bisayf, dipenggal kepalanya, dipenggal atau hukuman mati. Tapi ini bukan tugas masyarakat. Yang sampai kita ketemu orang gondrong di luar, dukun langsung dipenggal, jangan. Lapor kepada pemerintah, itu urusan pemerintah. Jadi jamaah sekalian, ini efek sihir, bisa sampai membunuh. Karena tukang sihirnya sendiri mengatakan, "Saya ingin kamu mati supaya saya merdeka." Bisa membuat sakit, bisa membuat suami istri bercerai. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan akidah, dan wajib bagi kaum muslimin untuk melaporkan. Wajib bagi pemerintah untuk menangkap orang-orang yang seperti ini, penyakit masyarakat. Baik, ya mas sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam.
Lalu. Orang yang kena sihir, apa setannya tinggal dalam tubuh kita? Bagaimana? Orang yang terkena sihir, apakah setannya tinggal dalam tubuh kita? Jamaah sekalian, wallahu a'lam apakah setannya tinggal atau tidak. Tapi kalau setannya tinggal, itulah yang disebut kesurupan. Kalau dia tidak kesurupan berarti tidak ada setannya. Tapi sihir itu, ya kita tidak bisa jelaskan apa itu sihir. Yang penting dia membunuh, membuat sakit, dan bisa memisahkan suami istri. Atau bisa membuat orang yang saling membenci, saling mencintai. Tadinya dia benci sekali laki-laki itu, tiba-tiba dia cinta, tiba-tiba dia suka. Itu namanya tiwalah, pelet. Sebutkan oleh para ulama. Dan tidak perlu juga kita tahu jamaah sekalian bagaimana bentuk sihir itu, sebab mempelajari sihir hukumnya kufur. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan jamaah sekalian, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Semua makar tukang sihir tidak akan membahayakan siapapun juga kecuali setelah Allah izinkan. Jadi tukang sihir itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Makanya jamaah sekalian, di antara obat yang dilakukan oleh orang yang sudah terkena sihir, dia bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dia tiupkan ke tangannya, dia usapkan ke seluruh badannya. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil muawwidat. Nabi kalau sakit itu, dan Nabi pernah terkena sihir, tapi bukan karena beliau lemah, tidak, karena hikmah. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena Nabi disihir, maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Seandainya tidak terjadi peristiwa itu, tidak akan turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi termasuk ruqyah yang sangat manjur, bacaan Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kata Aisyah, Nabi kalau sakit, beliau membaca 3 qul ini, qul huwallahu ahad, Al-Falaq, dan An-Nas. Wa masaha anhu biyadihi, kemudian beliau usapkan dengan tangannya ke badannya. Tentunya kata para ulama dengan ditiup tangannya sedikit ludah, bukan meludah, sedikit. Falamma mashtaka waja'ahu alladhi tufiya fihi tafiqtu anfitu ala nafsi bil muawwidat allati kana yanfitu. Tapi ketika Nabi Muhammad sakitnya parah, yang di situ mengantar kepada kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, saya yang membacanya. Ini dalil boleh meruqyah. Yang tidak boleh itu minta ruqyah. Kenapa? Karena mengurangi ketawakalan. Ini obat sihir yang paling manjur, bacaan Quran, ruqyah. Kata Aisyah, ketika Nabi sakitnya parah, saya yang membacakan 3 qul ini. Wa amsahu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Tapi saya tiup di tangannya Nabi, kemudian saya usap badannya Nabi dengan tangannya. Kenapa? Karena keberkahan tangan beliau. Jadi ini dalil boleh meruqyah. Yang tidak boleh itu minta diruqyah. Karena itu jamaah sekalian, 4 sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama kata Nabi, humul ladzina la yastaqun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Dia ruqyah sendiri badannya. Setiap ada yang sakit, baca 3 qul, kemudian dia tiupkan sedikit ludah, kemudian dia usapkan seluruh badannya.
itu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak minta diruqyah. Wala yaktarun, sifat yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Pengobatan kait. Wala yatatayyarun, sifat yang ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak melakukan tatayyur. Apa maksudnya? Tidak pernah merasa sial. Tidak pernah dia meyakini, oh ini Muharram, tidak baik kalau kita nikah atau pesta di bulan Muharram, nanti orangnya cepat cerai. Atau ini angka 13, berarti rumah ini sial. Atau ini hari Selasa, tidak cocok kerja hari Selasa, nanti mulai hari Rabu. Tidak pernah tatayur dia. Kemudian sifat yang keempat, kuncinya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka tawakal. Karena kalau orang minta diruqyah jamaah sekalian, berarti ada sesuatu yang dia yakini atau ada sedikit di hatinya bergantung kepada orang tersebut. Apalagi kalau Ustaz Lompo, Pak Kiai Andre Guruta, pasti sembuh. Jadi ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Sementara kunci masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab hanya kepada mereka tawakal. Jadi ini obat paling manjur orang yang terkena sihir. Baik, jamaah sekalian, kemudian di akhir hadis disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, "Tsumma qalat," Aisyah mengatakan, "Bi'uha min syarril arab malakatan." Jual budak itu kepada orang yang paling buruk menjadi seorang tuan. Ini hukuman bagi si budak. Tidak jadi dimerdekakan, batal. Kemudian dia dijual kepada orang yang paling buruk perlakuannya. Itu tadi babnya kata Al-Bukhari, menjual budak kepada Arab Badui, Arab pedalaman, yang umumnya itu mereka tidak punya akhlak yang mulia. Baik, jamaah sekalian, ini saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.